Bab 1203, Aku tak terkalahkan di bawah 3 pedang. Melihat ekspresi Sander Ye, Yanet Zuo tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya berkulit tebal. Sander Ye tertawa, benar. Di dunia ini, kamu harus berkulit tebal, kalau tidak, kamu tidak akan bisa menemukan istri. Yanet Zuo tiba-tiba mengeluarkan mentimun dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Sander Ye tidak menolak. Dia mengambilnya dan menggigitnya. Kemudian, dia mengeluarkan satu tusuk permen manisan dari pagoda kecil dan menyerahkannya kepada Yanet Zuo. Yanet Zuo menatap permen manisan itu dan sedikit terkejut. Apa ini? Sander Ye berkata, manisan hao, sangat lezat. Yanet Zuo membuka bungkus permen itu dan menjilatinya, mengedipkan matanya yang besar, lalu berkata, ini sungguh lezat. Sander Ye tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, dan menggigit mentimun itu lagi. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di luar kota dan berjalan di sepanjang jalan kecil. Tidak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat di tengah gunung. Ketika Sander Ye melihat ke bawah, dia langsung dikejutkan oleh pemandangan indah di depannya. Danau Bintang Bulan. Danau Bintang Bulan berbentuk seperti perahu gading. Air di danau ini tak berdasar. Di tengah malam yang pekat, cahaya bulan dan bintang-bintang memercik di permukaannya, bagaikan langit berbintang yang menggantung terbalik, yang indahnya tak terlukiskan. Di samping Sander Ye, Yanet Zuo berkata dengan gembira, ini benar-benar indah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan mulai menepuk bagian bawahnya. Ketika Sander Ye melihat apa yang ada di tangan Yanet Zuo, dia benar-benar tercengang. Ponsel. Benda ini adalah telepon Bima Saktil. Apa-apaan? Yanet Zuo sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye, lalu mengangkat benda di tangannya. Apakah kamu mengenali ini? Sander Ye mengangguk. Mata Yanet Zuo tiba-tiba berbinar. Bagaimana kamu tahu ini? Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu dari Bima Sakti? Selama bertahun-tahun, dia juga bertemu dengan banyak penjelajah waktu. Yanet Zuo menggelengkan kepalanya. Aku bukan dari Bima Sakti. Ini diberikan kepadaku oleh seorang temanku. Tapi dia berasal dari Bima Sakti. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada banyak hal menarik di Bima Sakti. Benarkah itu? Sander Ye mengangguk, itu benar. Yanet Zuo berkata dengan serius, ketika aku keluar, aku harus pergi ke Bima Sakti untuk bermain. Jika di sana menyenangkan, aku akan menaklukkan Bima Sakti dan menjadikannya milikku. Sander Ye buru-buru berkata, tidak, Bima Sakti sudah diambil alih. Yanet Zuo berkedip dan berkata, tidak masalah. Aku bisa melawannya. Jika aku menang, itu akan menjadi milikku. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yanet Zuo tiba-tiba bertanya, apakah kamu dari Bima Sakti? Sander Ye tersenyum dan berkata, kurasa begitu. Yanet Zuo menatap Sander Ye, pantas saja kamu tidak tersipu saat berbicara dengan gadis-gadis. Kudengar anak laki-laki di Bima Sakti lebih berani, kan? Sander Ye tertawa, ini tergantung orang. Yanet Zuo tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka akan bertemu seseorang dari Bima Sakti. Sungguh menyenangkan. Melihat Yanet Zuo yang ceria dan lincah di depannya, Sander Ye juga sedikit menyukainya. Gadis seperti ini polos dan lincah, dengan kepribadian yang lugas, akan menyenangkan untuk bergaul dengannya. Yanet Zuo mengambil beberapa foto di bawahnya, dia tampak sangat bersemangat. Sander Ye, kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Yanet Zuo menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu bahwa danau bintang bulan ini hanya akan indah jika ada cahaya bintang dan cahaya bulan,
tetapi di sini cahaya bintang dan cahaya bulan jarang muncul. Sander Ye berkata, "Oh begitu." Sambil berbicara, dia menatap langit berbintang. Langit penuh dengan bintang-bintang yang bersinar, seterang batu bata dan batu, tersebar di langit malam yang gelap. Bima Sakti membentang di langit, cemerlang dan indah. Seolah teringat sesuatu, Sander Ye tiba-tiba menatap Yanet Zuo, "Apakah kamu dari luar?" Yanet Zuo mengangguk, "Ya, aku dikirim masuk." Sander Ye sedikit mengernyit, "Dikirim?" Yanet Zuo tersenyum dan berkata, "Ya." Sander Ye dia tidak banyak bicara. Sander Ye tidak melanjutkan bertanya, tetapi bertanya, "Lalu, apakah kamu punya cara untuk keluar?" Yanet Zuo menggelengkan kepalanya. "Tidak, segel penguasa 9 negara terlalu kuat. Dalam keadaan normal, mustahil bagi orang-orang di sini untuk keluar. Hanya orang-orang di luar yang dapat menggunakan beberapa metode khusus untuk mengeluarkan orang-orang." Sander Ye sakit kepala. Yanet Zuo melirik Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat beruntung. Dalam 2 tahun, kamu pasti akan diperhatikan oleh orang-orang di luar. Saat itu, mereka akan menemukan cara untuk keluarkan kamu." Sander Ye mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua duduk di sana sambil memandangi danau bintang bulan. Suasana di sekitar mereka sangat sunyi, hanya sesekali terdengar suara serangga berkicau. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tidak jauh dari sana. Sander Ye dan Yanet Zuo menoleh dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan bergandengan tangan di jalan kecil yang tidak jauh. Baik pria maupun wanita itu tampak sangat muda, sekitar 17 atau 18 tahun. Pria itu mengenakan jubah kain yang terbuat dari kain kasar. Jubah itu tampak sangat kasar tetapi bersih. Wanita di sebelahnya mengenakan rok panjang sederhana dan tampak sangat anggun. Ketika mereka melihat Sander Ye dan Yanet Zuo, mereka berdua sedikit tertegun. Yanet Zuo tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah kalian datang untuk melihat danau bintang bulan juga?" Pria itu mengangguk sedikit, "Ya." Yanet Zuo tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita lihat bersama." Pria dan wanita itu ragu-ragu, jelas tidak mau, tetapi posisi ini adalah yang terbaik. Akhirnya, pria itu menatap wanita di sebelahnya, dan wanita itu mengangguk, "Mari kita lihat di sini." Sambil berbicara, dia dan pria itu berjalan ke tempat Sander Ye dan Yanet Zuo berada, lalu duduk tidak jauh dari situ. Yanet Zuo menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Kita seharusnya pernah bertemu sebelumnya, tetapi sepertinya kita belum pernah saling menyapa." "Halo, nama aku Yanet Zuo, dan orang di sebelah aku adalah teman yang baru aku temui, namanya Sander Ye." Pria itu ragu sejenak, lalu berkata, "Namaku Nado Zong, dan yang di sebelahku adalah tunanganku, namanya Liuna Yue." Selagi dia bicara, dia menoleh menatap wanita di sampingnya, matanya penuh kelembutan. Wanita itu menatap Yanet Zuo dan mengangguk sedikit sebagai salam. Yanet Zuo tersenyum dan berkata, "Kalian mengobrol urusan kalian, dan kami akan mengobrol urusan kami." Sander Ye. Pria dan wanita itu melirik Yanet Zuo, tersenyum tipis, berpegangan tangan, dan berbisik satu sama lain. Yanet Zuo tiba-tiba meraih lengan Sander Ye dan berbisik, "Apakah mereka sedang jatuh cinta?" Sander Ye melirik pria dan wanita itu dan berkata, "Ya." Yanet Zuo tersenyum dan berkata, "Ini sungguh menyenangkan." Sander Ye. Pada saat ini, Nado Zong tiba-tiba berjalan mendekati Sander Ye dan Yanet Zuo. Dia mengeluarkan sebungkus kertas minyak dan meletakkannya di depan mereka. "Ini adalah kacang tanah yang ditanam oleh keluargaku. Silakan cicipi." Sander Ye tersenyum dan berkata,
terima kasih. Sambil berkata demikian, dia mengambil bungkusan kertas minyak itu. Nado Zong tersenyum tipis, lalu kembali menatap wanita itu. Sander Ye mengambil kacang, mencicipinya, dan berkata, rasanya enak. Sambil berkata demikian, dia menyerahkannya pada Yanet Zuo. Yanet Zuo tersenyum, lalu mengambil satu dan mencicipinya. Saat menggigitnya, terdengar suara renyah. Sander Ye menoleh dan melihat ke arah danau bintang bulan di bawahnya. Seluruh danau bintang bulan tampak seperti langit berbintang terbalik. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Yanet Zuo tiba-tiba turun dan bersandar di sebuah batu. Dia meletakkan kepalanya di tangannya dan menyilangkan kakinya. Sander Ye, apakah kamu punya mimpi? Sander Ye menoleh ke arah Yanet Zuo dan berkata sambil tersenyum, ya. Yanet Zuo langsung tertarik, mimpi apa? Sander Ye berkata dengan serius, satukan seluruh alam semesta dan jadi penguasa alam semesta. Mendengar perkataan Sander Ye, Yanet Zuo sedikit terkejut, lalu dia mengacungkan jempolnya, Sander Ye, kamu hebat. Sander Ye. Nado Zong dan Liuna Yue yang tidak jauh dari sana juga melirik Sander Ye. Nado Zong tampak sedikit polos, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Sander Ye, dia tersenyum polos. Liuna Yue tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, Yanet Zuo melanjutkan, tahukah kamu seberapa besar alam semesta ini? Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi tidak masalah, aku bisa tangani sebesar apapun. Yanet Zuo mengacungkan jempol lagi, kamu hebat. Sander Ye. Yanet Zuo berkata, aku juga punya mimpi. Sander Ye tersenyum dan bertanya, mimpi apa? Yanet Zuo berkata dengan serius, berkeliling ke seluruh alam semesta. Sambil berbicara, dia mengangkat telepon di tangannya dan berkata, ambil gambar pemandangan indah seluruh alam semesta. Sander Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu suka bepergian? Yanet Zuo mengangguk, alam semesta ini begitu indah, seharusnya direkam. Sayang sekali, aku tidak tahu kapan mimpi ini bisa terwujud. Sayang sekali, saat kamu berada di masyarakat, kamu tidak punya pilihan. Sander Ye tertawa. Yanet Zuo tiba-tiba menatap Nado Zong dan pria lain yang tidak jauh darinya, apakah kalian berdua punya mimpi? Nado Zong ragu sejenak, lalu melirik wanita di sampingnya dan berkata, menikah dengan Liuna Yue. Sander Ye melirik Nado Zong dan tersenyum tipis. Liuna Yue yang berada di samping Nado Zong berpikir sejenak lalu berkata, aku ingin bebas. Sander Ye dan Yanet Zuo sama-sama sedikit terkejut, dan menatap Liuna Yue pada saat yang sama. Liuna Yue berhenti berbicara dan menoleh untuk melihat danau bintang bulan di bawah. Yanet Zuo tersenyum dan berkata, jangan ganggu mereka, kita pulang saja. Sander Ye mengangguk, lalu berdiri dan pergi bersama Yanet Zuo. Setelah kembali ke halaman, ada seorang wanita berdiri di depan halaman Yanet Zuo. Wanita itu mengenakan jubah hitam dan tampak agak muram serta memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Ketika melihat wanita itu, Yanet Zuo segera berlari ke arahnya dan menjulurkan lidahnya, Nenek Yu, aku hanya keluar untuk bermain sebentar. Wanita itu menggelengkan kepalanya pelan, mengusap kepala Yanet Zuo penuh kasih sayang, lalu berkata, tidak ada pria baik di luar sana, jadi menjauhlah dari mereka. Saat dia berbicara, dia juga sengaja melirik ke arah Sander Ye. Sander Ye tidak bisa berkata apa-apa. Yanet Zuo terkekeh dan berkata, namanya Sander Ye, dia mudah bergaul. Nenek Yu melirik Sander Ye dan berkata, tidurlah. Setelah berkata demikian, dia menarik Yanet Zuo dan berbalik. Yanet Zuo berbalik dan melambai ke Sander Ye.
Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini benar-benar periang, itu bagus. Sander Ye kembali ke halamannya. Pendeta Tao itu masih belum kembali, jadi dia langsung kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba duduk. Di kamarnya, seseorang muncul entah dari mana. Itu adalah Nenek Yu yang sebelumnya. Ketika dia melihat orang itu, Sander Ye mengerutkan kening. Nenek Yu menatap Sander Ye tanpa berkata apa-apa, tatapan matanya amat sinis. Sander Ye berpikir dalam hatinya, Tuan Pagoda, bisakah kamu mengalahkannya? Pagoda kecil berkata, apakah kamu begitu meremehkanku? Dulu aku pernah bertarung dengan kakekmu bersama ayahmu. Aku dikenal sebagai sosok yang tak terkalahkan di bawah 3 pedang, dan di atas 3 pedang. Lupakan saja, seorang pahlawan tidak akan membicarakan prestasi masa lalunya. Itu semua sudah berlalu. Sander Ye bersambung.